Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia pada perusahaan. Saya Indra Kurniawan dengan NIM 181149969. Saya Indrawan Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 18114999926. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syawan dengan NIM 18114999342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumarati dengan NIM 18114497313. Di sini ada latar belakang. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia sejak Juni 2007. Maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya dilarang menerbangi rute Eropa karena alasan keselamatan. Namun, larangan ini dicabut 2 tahun kemudian, pada tahun 2009. Setahun sebelumnya, maskapai ini telah menerima sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA, yang berarti bahwa Garuda telah seluruh memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Pada tahun 2014, Garuda akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam. Pada tahun 2012, Garuda Indonesia mendapat penghargaan Best International Airline di antara maskapai-maskapai kelas dunia lainnya. Dengan 91% penumpang menyatakan sangat puas dengan pelayanan maskapai ini. Garuda juga merupakan sponsor SEA Games 2011 dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan World Best Economy Class and World Best Economy Seat Class. Garuda Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai maskapai penerbangan terbaik versi Skytrax. Untuk studi kasus, pilot-pilot PT Garuda Indonesia di bawah asosiasi AVG melakukan mogok kerja karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia, Ari Safari, mengatakan manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan di Garuda. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda. Dalam ilustrasi itu tersebut, penerbangan lokal mendapatkan gaji per bulannya 47,7 juta, sedangkan penerbangan asing 68,8 juta per bulan. Flight allowance yang diterima penerbang lokal sebesar 10 juta rupiah dengan asumsi 60 jam terbang. Sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk digaji. Benefit cash seperti THR hingga insentif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 dikali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan. Sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahunnya mencapai 860 juta rupiah. Sedangkan penerbang asing 826 juta rupiah. Dengan demikian, selisih gaji yang bagi penerbang lokal adalah 12,3 juta rupiah per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta rupiah per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan housing allowance, sedangkan penerbang mendapatkannya sebesar 1.200 US dollar atau setara dengan 10 juta per bulan. Pilot lokal mendapatkan medical allowance, personal accident assurance, loss of flying license, iuran pensiun, jam sostek, kesehatan pensiun, penghargaan pensiun, sedangkan pilot asing tidak, kata Ari. Lanjut ke penanggulangan dampak masalah. Untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia, Ari Safari, mengatakan Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam structural management sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbangan berlangsung secara normal.
Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai lainnya seperti di Yogyakarta. Penyelesaian kasus. Manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja untuk transmigrasi Menakertrans Jacop Noamea untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pergajian untuk perbaiki sistem pergajian para pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata Ferdinand Nainggolan di lantai 21 gedung. Disampaikan Ferdinand di depan para wartawan setelah melakukan pertemuan dengan para direksi dan perwakilan 10 forum pekerja yang di lingkungan maskapai penerbangan Garuda, yaitu Serikat Karyawan Garuda Sekarga, Forum Komunikasi Teknis, Ikatan Teknisi Pesawat Udara, Forum Komunikasi Garuda Aviation Training dan Education, Forum Komunikasi Garuda Sentra. Masih dengan penyelesaian kasus, karyawan non-penerbangan Garuda rela bila kenaikan gajinya yang semula diusulkan 27% menjadi hanya 25%. Mereka menganggap semua posisi di Garuda itu penting. Menurut Ferdinand, karyawan non-penerbangan rela menerima penurunan usulan kenaikan demi kelangsungan hidup perusahaan. Karena saat itu Garuda sedang mengalami berbagai tekanan selain krisis keuangan akibat uang masa lalu. Garuda juga harus menanggung akibat dari penurunan jumlah penumpang internasional sebagai dampak tragedi Bali. Dengan kesepakatan tersebut, komposisi gaji minimal kopilot menjadi 6,7 juta dan maksimalnya yaitu sebesar 11,6 juta. Sementara gaji minimal pilot 13,47 juta dan maksimalnya 23 juta. Komposisi tersebut sedikit lebih besar dari yang diusulkan manajemen sebelumnya. Untuk gaji minimal kopilot yaitu 6,5 juta dan maksimalnya 11,3 juta. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian kasus tentang manajemen sumber daya manusia pada perusahaan. Penyelesaian kasusnya adalah sebagai berikut. Menanggapi keputusan manajemen Garuda tersebut, anggota tim kolektif Agreement Asosiasi Pilot Garuda atau APG, Nanang Ridho, mengaku lega. Meski begitu, Nanang menganggap keputusan manajemen tersebut baru langkah awal dari upaya para pilot Garuda untuk memperjuangkan sistem penggajian sejak 1956. Kesan belum maksimal keputusan manajemen tersebut memang wajar. Pasalnya, bila perbaikan sistem penggajian yang diusulkan APG dikabulkan dengan mengalokasikan pos gaji sebesar 39% gaji. Gaji minimal kopilot akan mencapai 6,9 juta, maksimal 9 juta. Sedangkan gaji pilot minimal 13,8 juta dan maksimal 24,06 juta. Awalnya para pilot menuntut jatah 39% dari pos gaji karyawan, tapi akhirnya menyetujui angka 35% yang diusulkan Manakertrans. Angka ini pula lah yang akhirnya disetujui manajemen. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah sukses atau tidaknya suatu perusahaan tergantung pada struktur formal dan informal serta pengawasan harus sesuai dengan strategi perusahaan. Contohnya strategi transnasional membebankan alat-alat yang sangat berbeda untuk staffing, perkembangan manajemen dan praktek kompensasi dibandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan multi domestik. Perusahaan mengejar kebutuhan strategi transnasional untuk membangun kerjasama budaya yang kuat dan jaringan manajemen informal untuk mentransmisikan informasi dengan organisasi. Selanjutnya, seleksi pegawai, perkembangan manajemen, penilaian penampilan, dan kebijaksanaan upah. Fungsi MSDM bisa membantu mengembangkan hal ini. Sumber daya manusia atau SDM
merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang sangat kompetitif. Kondisi ekonomi di abad 21 ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan perekonomian dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan yang terintegrasi dan tanpa batas teritorial negara. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.